Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang saya cintai, selamat datang di kandang cinta aglonema. Jadi inilah kandang cinta aglonema. Kandangnya hanya rak-rak biasa, bukan seperti kandang kawan-kawan yang jualan aglonema. Nah ini kawan-kawan, saya sengaja expose ini adalah tempat tinggal saya. Ya. Nah ini saya juga penyuka tanaman hias sudah lama. Maaf. Yang di hadapan saya ini adalah jenis tanaman hutan. Tanaman dulunya adalah tanaman pagar di rumah-rumah di kampung, di desa-desa. Namanya serut. Ini serut yang biasa. Jadi serut ini ada beberapa, serut hijau sama serut merah, kawan-kawan. Jadi ini ya penampakannya. Ini serut biasa. Nah, ini adalah serut merah. Jadi bedanya adalah di warna daun saja. Nah, terus ada di sebelah serut ini adalah bambu kuning atau biasa orang Jawa bilang pring kuning. Pring kuning doke maling. Jadi ini bambu kuning. Ini adalah generasi kedua, karena generasi pertamanya terlalu besar, akarnya sudah kemana-mana, mengganggu, dan sampah-sampah sempat masuk ke dapur tetangga. Jadi saya putuskan untuk saat itu membasminya dengan menggergaji. Setelah menggergaji, saya semprot dengan herbisida, kemudian saya taburi dan saya olesi kapur dolomit. Jadi kapur dolomit itu bisa mematikan supaya tidak tumbuh tunas lagi. Ini sahabat semua, ini bambu kuning ya. Sebelahnya adalah kolam. Kolam ini sudah kolam lama dan ada beberapa yang saya sangat kurang berkenan. Jadi saat membuat, kedalaman kolam hanya 30-an cm, sangat dangkal sehingga air cepat kotor. Nah, air cepat kotor ya. 1 minggu aja sudah warnanya warna hijau. Hanya saja untuk mengirit tenaga dan biaya, saya lakukan pembersihan adalah 2 minggu sekali. Nah ini sahabat semua, ini adalah relief. Ini jalan air, sebenarnya itu seperti air terjun alami, kawan-kawan ya. Hanya saja kenapa dia tidak aktif, karena pompa besar yang berkapasitas 500 watt, karena nyalanya 24 jam, jadi sangat memberatkan. Jadi makanya saya matiin dan saya ganti dengan ini. Nah, ini pompa hanya 150 watt. Nah, semuanya ini kawan-kawan 24 jam nyalanya. Ya 3 bulan sampai 6 bulan lah usianya. Jadi harus ganti. Nah, ini tanaman ini adalah pandan Bali. Nah ini sahabat semua, pandan Bali ya. Ini cemara udang itu saya ya sahabat, cemara udang. Nah ini ada kekhususan, saya
saat itu dinas di Tulung Buyut, daerah Kota Bumi, jadi termasuk daerah Lampung Utara, Waikanan, jadi masuk ke Waikanan, Kabupaten Waikanan. Jadi kalau itu wilayah kerja PT TN 7, di sana ada pabrik gula Bunga Mayang dan unit usaha Tulung Buyut yang luasnya 5.000-an hektar, kayaknya 5.000-an hektar. Jadi itu Tulung Buyut tanaman karet. Nah, balik lagi ke sini. Ini adalah benda-benda atau kayu, ya. Ini kayu. Jadi sebenarnya bukan ini ya, ini alami semua. Kayu yang sudah membatu. Nah, ini ya, yang sudah membatu. Jadi di sana saat itu tahun 2013 sudah tidak ada lagi di areal. Jadi sangat sudah nggak ada. Zaman dulunya sebelum tahun 2000, tahun 80-an, sampai dengan pembukaan unit usaha Tulung Buyut, itu banyak diekspos oleh, maksudnya dieksplor. Jadi misalnya datang orang Jakarta, ya kolektor kepingin mengkoleksi kayu-kayu yang sudah membatu, mereka datang ke Tulung Buyut. Dan mengambil ya, dalam artian ya karena itu barang-barang ini kan bukan barang-barang yang dilindungi oleh negara, jadi memang ini proses alami ya, proses alami semua. Itu ini namanya batu fosil. Jadi dulu sempat booming di tahun-tahun berapa ya, 2000, kisaran 2015-an. Nah, sempat booming kan batu akik. Nah, batu akik itu salah satunya adalah batu fosil ini. Nanti dipecah dan dijadikan cincin. Hanya saja yang saya punya ini sangat muda. Nah, sangat muda. Artinya masih kelihatan. Ini kelihatan ya kawan-kawan kayunya. Nah, hanya saja kalau dipukul juga keras ya. Ini saya waktu itu ngetes, cek. Saya pukul apakah dia sudah membatu ataukah belum, ataukah bisa dibuat bahan cincin. Nah, maksud saya adalah ingin tahu aja. Bukan mau saya buat cincin apa segala ya. Ingin tahu aja bahwa apakah proses pembatuan ini dari kayu hutan itu sudah sempurna. Artinya prosesnya ada beberapa yang saya tahu. Awalnya kayu, dia seperti kapur gitu, tertumpuk-tumpuk, kena panas matahari dan hujan ya. Nah, ini adalah apa ya, tanaman bunga melati, tapi apa namanya saya nggak tahu. Nah, ini ya, sahabat semua. Nah, ya, balik lagi ke batu ini. Nah, ini dulu pernah saya mau buat ini gajah, tapi ongkosnya terlalu mahal, jadi nggak jadi. Nah, ini ya, kan ambil, maksud saya expose ini adalah bukan pure expose rumah, tapi sebenarnya saya mau tunjukkan intinya adalah koleksian atau barang aglonema, jenis aglonema yang saya jual apa saja gitu ya. Nah, ini kawan-kawan ya, ini langsung ke aglonema. Ini Northern Star. Nah, Northern Star ini adalah apa ya, Intan, Dona Carmen. Ini udah berbunga ini. Dan ini sekalian ya, bukan tutorial, bukannya saya lebih tahu tentang aglonema, ini sudah berbunga. Nah, ini sudah terlambat kawan-kawan ya, sahabat semua. Kalau sudah seperti ini, kalau sudah berbunga seperti ini, udah membesar, itu terlambat. Nah, akhirnya daun berikutnya atau daun susulan itu jadi mengecil. Nah kan, ya kan, lebih mengecil kan.
Nah, lebih mengecil ini bawahnya. Nah ini ya. Nah, coba kita lakukan apa? Kalau orang Jawa bilang dipotek ya. Nah, harusnya pakai pakai gunting atau pisau. Hanya saja kalau menurut saya lebih suka pakai tangan. Nah, pakai tangan sangat mudah karena udah baru bisa tuntas. Kalau pakai gunting nanti agak panjang, nggak masuk ke dalam. Akhirnya pas hujan atau kita siram, dia jadi tempat air. Nah, efeknya nanti bisa busuk ya. Ini ya kawan bunga. Mana ini? Nah, ini bunganya. Maaf, ini saya belum profesional untuk upload ini. YouTube kayak gini ini barusan 1 minggu ini saya belajar, coba, maklum saja ya. Ini kembali lagi ke aglonema. Ini adalah Tamara Bleszinski, cantik bener. Ini secantik Tamara Bleszinski artis ya. Ini SO atau orang bilang Stardust Orange. Nah, kadang-kadang kita ini tidak konsisten. Kadang-kadang yang disebutkan ID-nya dulu baru istilah warna. Jadi SO, Stardust Orange. Nah ya. Tapi ada juga yang menyebutkannya warna dulu dengan bahasa Inggris. Nah ya, ada beberapa ya. Misalnya Super White, terus White, Red Stardust. Nah, contoh Red Stardust ya. Kenapa nggak nyebut aja Stardust Red? Nah, tapi Red Stardust. Nah, mana yang benar? Saya tidak tahu. Hanya saja itu kebiasaan kawan-kawan aja ya. Menyebut Stardust Orange dengan ID-nya dulu baru ke warna. Sementara yang untuk Red Stardust adalah penyebutannya warna dulu, baru jenisnya. Nah ini ya sahabat semua. Ini pos. Ini pos varian dari Pak Greg Kambali. Pos itu singkatan dari apa ya? OS-nya itu Off Sumatera. Jadi udah sampai lupa saya. Pos. Artinya kebanggaan Sumatera. Duh, P-nya lupa kawan-kawan. Maaf. Ini ya. Nah, ini apa ini ID-nya? Ini kayaknya Andini. Nah, ini Tiara. Red Tiara. Nah, dulu saya beli katanya ini sudah ini jenis Surya. Nah, tapi nggak tahu ini agak kerdil lambat bener. Nggak tahu saya. Nah, ini ya, sahabat semua. Nah, ini yang punya sejarah ini. Ini saya beli dengan ID Golden Hope, tapi ternyata bukan. Ini adalah baby White Legacy atau Legacy putih. Nah ini kawan-kawan ya. Ini Goliath, baby Goliath tanpa akar. Nah karena udah ampun saya payah. Ini kalau nggak salah apa namanya ya? Mirip-mirip apa LOD. Ini hengeng. Nah, hengeng. Ini baby, ini widuri, ya widuri bagus bener. Nah ini sebenarnya agak nggak kelihatan ya. Nah ini yang keriput ini. Nah yang keriput ini kayaknya kayak virus mozaik sebenarnya ya. Kalau di tembakau itu namanya virus mozaik, tapi saya nggak tahu kalau di aglonema. Kenapa dia jadi keriput? Ini ID-nya Den Pasarmo. Nah ini Siti apa ya? Siti apa? Pink apa namanya? Saya maaf nggak ini apa ya? Nah ini Widuri ya Widuri. Ini Stardust Orange yang saya bilang. Ini sama ya. Ini namanya aglonema varian LGDB. Lipstick Greg daun bulat. Nah ini. Mohon maaf kalau salah. Apakah ini yang disebut lipstick kobra apa segala, karena seperti kepala ular kobra. Nah ini ya. Suksom. Nah ini barisan Suksom.
Ini Green Papuma. Awalnya saya pikir dulu namanya Green Papua, dari Papua, tapi ternyata bukan. Ini Green Papuma, sahabat. Ini lipstick ya. Nah, ini Big Life. Ini sebenarnya udah pecahan, saya pecah. Awalnya daunnya 4, tapi kayaknya saat itu kurang sehat, jadi sekalian saya pisahkan, saya pecah, padahal salah. Jangan sampai pas sakit ya memisahkan atau kita perbanyakan apa segala tentang aglonema, harus kondisi sehat. Nah, ini varian atau jenis aglonema black Tiara black. Ini red legasi merah. Nah ya, legasi merah. Waduh, nah, ada bunganya lagi. Nah, ini kawan-kawan, bunganya lagi. Mumpung masih kecil kita hilangkan, kita cabut. Bismillah. Nah, ini Big Roy biasa. Ini jenis Cochin baby ya kawan-kawan. Ini BR ya. Untuk yang di depan ini ya, yang di depan ini kawan-kawan, ini bukan punya saya. Ini kalau misalnya ada yang minat, ini koleksi dari bosnya siapa? Bos rumahnya ini istri tercinta. Nah ya, ayo coba kita ke samping. Kita ke samping untuk melihat babyan apa aja. Nah ya, baby. Dari sini dulu. Ikroy, Donna Carmen, Andini, ya. Yuda. Dulu saya pernah punya teman namanya Yuda Utama, almarhum. Ya, ingat langsung ingat ya. Semoga Allah lapangkan kuburnya. Nah, ini jenis Cochin Sutra, ya, Cochin Sutra. Ini apa ya? Cinta kecil. Nah, sesuai dengan kayak nama anak saya ini. Nah, ini kalau nggak Siti apa lah namanya? Pink Dalmatian apa agak mirip-mirip sih. Nah, ini udah jelas doker ini. Nah, ini agak khusus kawan. Coba jelas. Ini adalah Asmer. Satu-satunya yang saya punya nih. Ini JT 2000. Ya, JT 2000. Ada lihat. Sama aja ini apa? Dina atau apa? Lupa saya. Listrik, cari listrik. Tricolor. Ya. Monlek ini indukan. Monlek induk bisa kayak gini karena keserang spot habis tinggal 2 daun. Udah biasa itu kalau kawan-kawan penghobi aglonema udah paham. Sukses banget baby. Apa ini ya? Pink apa? Aduh maaf. Nah, ini lagi-lagi nih. Bentar. Ini nama anak saya nih, baby cinta. Ya, Phosphate. Nah, ini Phosphate. Nah, ini yang agak istimewa. Daunnya saat itu 1, 2. Ini dari Brian Garden. Brian. Nah, ini dari Brian. Udah saya dapat lelang. Daunnya udah berkurang 1, 2 juga. Awalnya daun 8 ini, tapi saya herannya, saya 2 kali memelihara si minion ini memang benar-benar mini gitu loh. Agak susah berkembangnya, nggak tahu. Nah, ini adalah ID Ruby, kawan-kawannya Ruby Kura. Iya, Ruby Kura. Maaf, saya belinya Ruby Kura loh. Hanya saja ternyata setelah kita identifikasi, ini bukan jenis Ruby Kura, tapi Ruby Giant. Oh, Ruby Giant apa ya? Maaf ya. Ya udahlah, terserah. Pokoknya bukan Ruby Kura deh. Ini lemang merah, baby ugas. Nah, ini juga, aduh,
Ini saya beli dari mana ya, Banyuwangi apa ya, 800.000 daun 1 plus, 850 daun 1 plus. Tapi kemungkinan karena perjalanan jauh apa segala jadi agak nggak sehat nyampe nya. Hanya ini saja, biasanya dua ID saya dari Banyuwangi karena terlalu jauh ya. Saya juga asli Jawa Timur. Jadi dari ujung ke ujung kalau ke Lampung itu makan waktu 5 hari, 4 hari 5 harian. Jadi sangat rentan. Kalau pengemasan nggak bagus, tanaman tidak sehat-sehat benar, begitu kita buka ya kelihatan segar tapi lama-lama juga sakit. Ini dari luar negeri, ini namanya Sultan Brunei. Nah ini Masya Allah nih, dari Brunei jauh-jauh masuk ke kandang cinta aglonema loh. Ini apa ya, kocin apa ya, ya maaf, ini Sultan Brunei juga ya kan, jenis kocin ya kayak kalau. Nah ini yang agak istimewa nih. Ini saya beli dengan ID no name, tapi nggak tahu, mudah-mudahan tak jadi apa susah apa-apa ya. Nah ini juga no name, kalau nggak salah ini dari mana ya, Gandrung Floris atau apa, pokoknya no name, memang no name. Jadi bukan Mas Gandrungnya itu jual ID ini, karena dia juga nggak tahu sanksi apa, belum pasti, jadi dia kasih no name. Nah ini Green Javana ya, mudah-mudahan aja bagus ini mutasinya. Petita, baby petita. Ini apa ya, Mutiara Alba, Mutiara Alba juga, Wiput atau Duri Putih. Ini apa ya, lupa saya, LOD mutasi atau apa ya, maaf. Nah ini Mutiara Alba lagi. Nah ini yang agak istimewa, saya bener-bener kepingin punya indukan namanya apa ya, Witura. Nah saya sempat tanyakan ke Om Andi Semiwaglo ini ya. Jadi Witura itu kawan-kawan, saya kebetulan kalau rujukan untuk aglonema banyak mengadop dari pendapat Om Andi Semiwaglo. Saya juga sering nanya dan alhamdulillah beliau tidak pelit ilmu. Beliau berbagi ya. Salut saya, mudah-mudahan tetap sukses. Medianya Jos 4 juga saya udah rasakan manfaatnya. Nah ini kawan ya, ini namanya Witura. Tapi jangan salah, ada kekhususan Widuri tulang merah ini. Memang tulangnya merah ya, ayo kita lihat, tulangnya merah. Hanya saja kawan-kawan harus paham, jangan sampai tertipu ID mirip Witura atau Witura KW. Bedanya adalah di sini. Nah, ini sahabat. Biarpun bilangnya Witura, Widuri tulang merah, tapi tulang daun baliknya, punggung daun itu tetap putih. Nah, ini saya dapat ilmu dari Om Andi nih. Om Andi Semiwaglo ya, tetap putih ini. Saya percaya benar ini. Tapi ada ID yang mirip ya. Mirip kawan-kawan ya. Bener-bener hati-hati nih. Apalagi babyan. Jangan sampai kayak saya, karena tergiur harga murah 5 juta katanya daun plus, daun 2 plus. Saya beli ID Golden Hope, saking nemennya ya, maksudnya saking nemennya itu saking kepinginnya, ada 5 juta. Padahal di pasaran harga saat itu tahun lalu Golden Hope itu per daunnya sudah di atas 5 jutaan. Jadi kalau 2 plus kan harusnya 10 ke atas. Ini 5 juta. Alhamdulillah sempat kirim foto apa segala. Memang mirip benar, ternyata yang datang White Legacy ya, Insya Allah adalah. Hati Pak ya. Kalau beli online pastikan, saya tidak menuduh yang toko-toko yang ada di Tokped, Shopee itu semua fiktif, tidak juga. Hanya saja kebetulan saya kena 7 kali order Golden Hope di Tokped, kebetulan aja tokonya memang, maaf yang ngomong penipu. Ingat ya kawan-kawan, pastiin bener. Kalau perlu video call, jangan tergiur harga murah. Ya saya tergiur lah, duit pas-pasan bos.
Nah ya, ini JT 2000, seri dari Om Greg Hambali. Beliau adalah bapak aglonema Indonesia ya. Ini aduh, ini mau mati nih kayaknya. Nah ini bos, bos ingat nggak bos? Ini bos, barang sampean bos, mate bos. Nah karena apa? Waktu beli ya, gue lihat merah ini, katanya gue lihat merah. Itu saya langsung bongkar. Biasanya saya takut juga ya karena mahal ini, mahal banget ya. Di bawah Golden Hook harganya. Ini baby, hanya saja saat itu daunnya banyak. Terus saya operasi karena setelah bongkar akarnya minim dan bekas potongan batangnya itu nggak teratur belah. Itulah sarang spot. Nah, akhirnya kepaksa ya. Nah ini adalah lemang legasi mangkok merah. Memangkok ini daunnya kan. Ini awalnya dia size-nya indukan. Ini juga size indukan, tapi jadinya tanpa akar saya tanam ulang. Kenapa? Lagi-lagi spot. Ini kayaknya apa ya? Jangan jackpot apa-apa. No name ya, no name. Tapi bagus. Saya tidak mementingkan ID-nya apa atau harganya, tapi ada beberapa ID yang memang saya suka, biarpun saya tidak tahu no name ya. Karena bagus ini, Mas, kawan-kawan. Ini baik saya tanya, dipikirnya baby like, tapi saya tidak tahu. Mudah-mudahan sahabat-sahabat yang nonton mau di samping subscribe mau komentar ya. Ini kira-kira apa? Saya nggak tahu. Nanti salah lagi. Nah ini ya. Nah, ya ini kawan-kawan ya. Bentar bos. Mbak, tolong mbak, sampah mbak. Ya, udah ya. Loh, kok ada yang keliru nih? Ada yang belum? Ini gerhana, baby gerhana ini. Saya pikir dulu black moonlight sama dengan black moonlight, ternyata kawan-kawan bilang tidak sama. Bedanya di seratnya. Nah nanti kita lihat. Nah, sini. Ini yang agak size besar. Nah ini yang saya bilang black moonlight. Kalau dari pengamatan saya, pertama kalau BML saja bukan gerhana itu tulang daunnya memerah. Nah terus saya klik. Nah ini ada ciri khusus kalau black moonlight. BML asli itu gini, dia ada bercak-bercak hijau. Nah, kayak kotor padahal nggak, kayak lumut. Nah, tetapi yang ada lagi yang serat adisaka atau apa selain black moonlight itu biasanya ada juga yang batangnya merah. Nah ini kawan-kawan ya. Ini saya datang dari Amerika nih. Benar-benar Amerika. Namanya Miss Betah. Ayo tebakan, ini apa yo? Ini kalau ada yang tahu komentar ya. Nanti saya kasih hadiah. Tapi bukan ini hadiahnya. Hadiahnya bukan ini. Ini giveaway ini untuk Ratu GA. Tolong ini coba nanti saya kirim langsung, tapi bukan ini ya hadiahnya. Hadiahnya ID-nya Dokar. Ini adalah si belang. Saya bilang si belang. Moonlight. Ini dapatnya dari Bang Nanang Purbalingga yang punya kandang Savitri aglonema. Ini ya kawan-kawan ya, ini unik ini. Ya, kata orang nih sektoral, saya nggak tahu mana sektoral mana apa kayak ini. Ini Veronica Golden. Dulu saya punya romantic love, tapi ampun, indukan kena spot saya karena nggak ngerti. Udah telat bongkar, tanpa akar, udah mati, udah nggak kuat lagi beli saya. Nah tapi ini ada yang aneh. Nah ini saya udah curiga ya, kenapa dia ini daunnya kecil. Dan ternyata kawan-kawan yang saya bilang tadi di awal, ada beberapa hal di samping kemungkinan tanaman ini sakit atau apa. Tapi yang jelas, jika dia berbunga, maka fokusnya kan terbagi dua. Energi dia makan, fotosintesis apa segala terbagi dua. Satunya untuk memasak energi metabolisnya ada di pure di daun, fotosintesis apa segala. Satu lagi untuk pembesaran dia bakal bunga. Nah ini kawan-kawan ya, ini susah ini, jadi kecil nih, jelek. Nah kita
Coba kita hilangkan. Gampang kok bunga ini. Berbunga apa? Nah, beda kan ya. Mau bakal bunga atau bakal daun. Jadi jangan keliru. Nanti yang dihilangkan malah bakal daun. Perlu belajar dong. Nah, ini udahlah ya, karena tidak untuk konsumsi saya jual. Tapi kalau ada yang minat monggo, asal cocok. Ini saya biarkan. Tapi kalau untuk penikmat itu harusnya dihilangkan, ini jelek, ini kecil banget. Nah, daunnya kecil banget. Oke? Nah, hampir finish, sabar. Ya. Nah, ini koleksian sekaligus saya jual. Sahabat semua silakan kalau cocok ya harganya. Ini adalah ID-nya Esmeralda Golden. Katanya golden, tapi embo. Apa jadi golden apa perak saya nggak tahu. Nah, ini Catherine Wilson. Mohon maaf ini Ibu Catherine. Agak sama namanya ini. Ini dari Palembang. Saya datangkan jauh-jauh dari Palembang, bukan jauh ya, dekat lagi. Ini dari lapaknya Nadifa Garden. Ibu Haja ini, beliau kasih harga spesialis untuk saya. Terima kasih Ibu. Nah, ini yang istimewa. Ini dulu dari kecil saya piara. Saat itu 4 daun dan setangnya panjang. Saya pikir ini jenis golden Goliath yang kurus, stangnya panjang. Kan saya memang benar-benar nggak tahu tentang aglonema saat itu. Tapi alhamdulillah ternyata kayak gini loh. Hanya saja dia ini sempat sakit, sempat akarnya kebuang 80%. Nah gini, jadi kawan-kawan, kalau kena spot ya, saya bukannya mendahului ataupun bilang tidak ada obatnya, ya monggo saja. Kan banyak juga formulator yang ngeluarin obat-obat untuk spot. Hanya saja kalau menurut saya pribadi, saya merujuk pada statement dari Om Justin. Om Justin itu yang punya produk P13, Masya Allah ya. Beliau bilang gini, obat yang paling ampuh dari penyakit spot adalah 2. 1 pisau tajam, 2 pokoknya itulah. Ya udah anggap 1 aja lah, pisau tajam. Jadi maksudnya potong. Dikasih betadin apa segala, banyak bener itu YouTube yang ada ya, kawan-kawan bisa lihat ke sana. Saya mohon maaf kalau untuk yang tutorial mengenai aglonema saya karena masih baru ya, jadi saya belum berani. Tapi insya Allah kedepannya supaya channel ini juga manfaat bagi yang lain, saya insya Allah akan upload tutorial. Nah, nanti banyak. Kebetulan aja basic saya pertanian. Insya Allah saya paham sedikit lah ilmu tentang pertanian tentang tanaman ya. Hanya saja memang saya dulunya nggak suka sama bunga. Benar-benar saya nggak suka. Bercocok tanam saya juga tidak suka, meskipun saya orang pertanian. Nah, jadi saya ini pertanian alumni Brawijaya Malang. Terus sebelahnya ini rubicula. Tetapi dalam perjalanannya lagi-lagi banyak kawan-kawan bilang ini bukan rubicula. Tapi saya percaya juga ini dari Mas yang di Purbalingga. Saya juga percaya bahwa ini rubicula. Tapi wallahu alam. Kita lihat aja besarnya seperti apa. Tapi ini saya yakin rubicula, karena yang bersangkutan juga jujur ya, penjualan jujur. Mas siapa ya? Sajiwo ya, Mas Sajiwo. Pokoknya Sajiwo siapa gitu. Nanti cari lagi sendiri ya. Berikutnya adalah ini. Nah, ini adalah baby Rinjani. Namanya seperti gunung. Rinjani. Dulunya saya beli daunnya 6 dari Savitri Aglonema. Nah, sepertinya Rinjani ini ada 2 tipe. Pertama tipe mini, kedua yang big, yang besar. Ini oper nota aja. Mas Nanangnya nggak ngambil untung sama sekali. Terima kasih ya Mas Nanang. Saya udah ngambil puluhan pot ke Mas Nanang ini. Alhamdulillah
selalu update ya. Kalau ada hal koleksi Mas Nanang yang baru, Savitri Aglonema yang baru, saya selalu dikasih tahu. Hanya saja saya sekarang nggak belanja karena banyak yang mati, jadi nyonya juga merong-merong. Ya wajar lah ya, karena sangat material ya. Saya sampai 12 ID mati karena saya nggak ngerti gimana cara merawatnya saat itu. Nah insya Allah sekarang udah lumayan lah. Nah inilah tanda-tanda aglo kita sakit. Nah ini kawan-kawan ya, nah, supaya nampak ya. Ntar. Nah gimana sih? Tuh. Ntar. Kenapa saya udah bilang tahu sakit? Ini daunnya, aduh kok gelap ya. Nah sini aja lah. Ini daunnya coba kayak gini. Ini istilah orang calon lonyot. Nanti kita bahas lah ini ya, bakteri lonyot dan sebagainya, saya kebetulan familiar. Nah, yang terakhir, koleksi saya yang terakhir adalah Avanza. Kok Avanza? Hansa. Ini dari Bang Sapron. Nah, terima kasih Bang Sapron. Dulu beli saya 850. Daunnya pun cuma 4. Nah, sekarang udah kayak gitu tuh. 1 2 3 4 5 6 7 7 plus. Jadi kalau yang nawar 500 ya mohon maaf, kita udahlah biar besar di sini. Oke? Sahabat semua pecinta aglonema. Nah, ini bukti nih. Masya Allah, sebanyak ini bos. Saya udah beli bos. Saya udah order bos. Banyak bener bos. Nah, karena saya memang niat jualan. Jadi ya beli terus. Karena banyak yang mati sekarang. Sama ibu polwan di stok. Ngamuk. Daripada saya diamuk-amuk gak dikasih jatah, ya udahlah nurut aja. Itulah sahabat semua, kawan-kawan, expose saya. Mudah-mudahan semuanya sehat, diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan, dilancarkan rezeki dan usahanya. Tentunya Anda semua sudah lama saya upload video. Terima kasih yang like, subscribe, dan komen. Hanya saja mungkin ada yang penasaran seperti apa pemilik dari kandang cinta aglonema yang namanya Puji Suprianto. Bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih saya nih. Saya udah tua. Kata Pak Chef. Pak Chef ini ya, Chef itu apa ya? Senior Vice Presiden di PTPN 7, namanya Bang Diki. Dia bilang, lihat foto saya WA. Bang Dikinya bilang, kok tambah tua ya? Kok wajahnya tua? Saya bilang wajar aja. Saya udah pensiun, masuk P3RI, tapi pensiun dini loh ya. Usia saya kelihatan 74, jadi hitung sendiri ya. Usia normal pensiun kan 56. Saya dulu direkod SPPN juga. Mohon maaf sahabat semua, PTPN 7 dan SPPN, mudah-mudahan Allah lancarkan semuanya ya. Jadi kerjasama yang baik dengan manajemen, mitra sejajar, pokoknya seperti itulah. Saya udah lupa saya. Salam hangat, salam cinta aglonema. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya.